Selamat siang pemirsa yang budiman. Tim Warta Merdeka pada siang hari ini berada di sebuah desa yang bernama Desa Maderejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Kami akan melakukan tayangan eksklusif suatu liputan mengenai Desa Maderejo dan prestasinya yang dipimpin oleh seorang kepala desa yang sangat aktif dan sangat prihatin kepada warganya, yang mana membuat desa ini menjadi bersih dan berprestasi sehingga mendapat nilai plus atas karyanya untuk Desa Maderejo. Dan juga kami undang seorang alumni Universitas Brawijaya yang akan menyumbangkan ilmunya kepada para petani di Desa Maderejo, yaitu pengetahuan tentang kesuburan tanah, yang mana bisa akan menjawab segala macam keluh kesah petani di Desa Maderejo, di mana tiap tahun tidak menghasilkan hasil panen yang memuaskan. Dengan kolaborasi yang baik antara kepala desa dengan Bapak Fikri ini yang akan terjawab. Mari kita ikuti liputan berikutnya. Saudara pemirsa, pada sore hari ini kami tim Warta Merdeka berada di Desa Maderejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, yang mana pada hari ini ada liputan eksklusif mengenai petani unggul Indonesia. Bertepatan pada hari ini juga kami akan dipertemukan dengan dua tokoh dari desa dan satu tokoh lagi seorang ahli pertanahan yang akan membantu supaya petani-petani di Maderejo menjadi lebih baik hasilnya untuk tahun ke depan dengan ilmu yang mereka dapatkan dari Universitas Brawijaya Malang. Nah, oleh karena itu, marilah kita saksikan bagaimana liputan sore ini kami di Desa Maderejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Selamat sore, Pak Mahfud. Selamat sore. Iya, selamat sore, Pak Fikri. Sesuai dengan info yang kami dapatkan, bahwasanya kami melihat Maderejo adalah suatu daerah yang di bawah lereng gunung yang rata-rata petaninya bergerak di pertanian yang dengan lahan yang begitu seluas-luasnya sekitar 10 hektar, di mana petani di sini banyak sekali bertani di sayur-sayuran. Oleh karena itu, bagaimana kisi-kisi Bapak Mahfud untuk memajukan pertanian yang ada di Desa Maderejo, Kecamatan Pujon ini? Silakan Pak Mahfud. Saya selaku Kepala Desa Maderejo. Desa Maderejo salah satu desa yang berada di Kecamatan Pujon. Nah, khususnya Desa Maderejo ini terletak di lereng gunung. Memang kontur pegunungan, hawanya sangat sejuk dan juga tanahnya sangat subur. Nah, mata pencarian dari penduduk kami, Desa Maderejo ini mayoritas di bidang pertanian. Nah, syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan oleh seorang yang ahli dalam pertanahan, karena Desa Maderejo ini sudah lama sekali di bidang pertanahan ini masih belum bisa untuk menemukan yaitu sebuah keadaan unsur hara yang ada di Desa Maderejo. Berangkat dari beberapa perjalanan, Desa Maderejo ini juga memiliki perkebunan apel dan juga jeruk. Nah, intinya dari perkebunan ini sudah menurun hasilnya, entah apakah disebabkan oleh tanahnya dan juga disebabkan oleh hama-hama yang masuk ke buah. Tetapi pada kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada dari tenaga ahli yang datang ke Desa Maderejo khususnya untuk menangani di lahan pertanian, yaitu mudah-mudahan semua masyarakat yang ada di Desa Maderejo ini dengan adanya sebuah pengecekan atau sebuah pengukuran
unsur hara yang ada di tanah. Nah, yang sehingga masyarakat ini mengerti kekurangan dan kelebihannya, yang sehingga di dalam bercocok tanam atau khususnya dalam bidang pertanian ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih dari kami ya. Demikian pemirsa yang budiman, tanggapan dari Kepala Desa Madirejo Bapak Mahfud, begitu antusiasnya membangun masyarakat Madirejo khususnya petani, dan juga Bapak Mahfud ini sudah berhasil yaitu terkenal desa yang bersih, sehingga Kementerian Daerah juga sempat mengunjungi oleh Bapak Mahfud. Tetapi harapan Bapak Mahfud masih belum maksimal. Nah, oleh karena itu Bapak Mahfud ingin mengembangkan pertanian ini yang begitu luas supaya menjadi lebih baik dan membanggakan para petani. Maka pemirsa, mari kita simak apa pendapat dari seorang ahli pertanahan dari Universitas Brawijaya Malang ini, yaitu Bapak Frigi. Selamat sore Bapak Frigi, bagaimana tanggapan Bapak Frigi mengenai ilmu yang akan diterapkan di Madirejo, dan juga bagaimana kisi-kisi dan formula dalam membangun pertanian ini menjadi lebih baik untuk petani Madirejo? Silakan Pak Frigi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Fikri Anggun Ramadan. Saya sebenarnya itu dari teknik elektro, Bapak. Ya. Bukan asli dari pertanian. Jadi saya perjelaskan dulu. Saya di bidang elektro itu hubungannya dengan instrumen. Jadi instrumen itu macam-macam, Pak. Salah satunya saya sekarang ini fokus ke tanah, Ya. tanah pertanian. Jadi ilmu saya elektronika ini untuk membuat peralatan bagaimana nantinya itu tanah itu bisa saya lihat unsur haranya, Pak. Bisa untuk membantu sahabat petani, gitu Pak ya. Ya. Selama ini saya penelitian tapi untuk pribadi saya. Dan sekarang ini waktunya saya harus terjun ke petani, sahabat petani, itu Pak Kepala Desa ya. Dari hasil survei hari ini tadi, saya lihat tanah yang ada di Pujon ini kebanyakan itu pH-nya sangat, keasamannya itu tinggi, Pak. Jadi untuk untuk tanaman itu sangat berkurang sekali, apalagi untuk tanaman sayur mayur, Pak ya. Ya, terus ada tadi ya tanaman jagung, Pak ya. Enggak sama antara sisi selatan, barat, utara, enggak sama, Pak. Kita mengadakan pengukuran, ternyata pH-nya nggak seimbang, terus kesuburannya tanah nggak seimbang. Jadi bagaimana nih nanti solusinya? Ya nanti minta kepada petani, sahabat petani, sebelum nantinya kita mau melakukan tanaman, tanahnya itu kita olah dulu, kita suburkan dulu, Pak. Jadi nanti biaya waktu tanaman berdiri nanti tidak terlalu banyak hama, Pak ya. Karena gini, Pak, prinsipnya kalau tanah itu pH-nya tinggi, otomatis nanti unsur hamanya itu tinggi, Pak. Ya, jadi kalau bisa tanah itu medianya harus subur dulu, Pak. Dites dulu. Insya Allah nanti kita sering sekali ke sini untuk mengecek tanah tersebut, gitu. Ya. Itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Fikri, begitu jelasnya ilmu yang disampaikan tentang pertanian, khususnya di bidang pertanian, pengecekan tentang kesuburan tanah, dan juga kami sampaikan kepada para petani apabila mau menghubungi kami di dalam pemberian ilmu pengetahuan tentang pertanian ini, khususnya petani-petani sayur-sayur dan sebagainya di wilayah Malang, nanti bisa hubungi kami. Dan juga kami ucapkan terima kasih Bapak Fikri, dan juga terima kasih juga Bapak Mahfud atas waktunya wawancara tentang pertanian, dan ini sangat penting sekali karena sangat mendukung program-program Bapak Presiden, yaitu Bapak Jokowi, supaya untuk menciptakan petani unggul Indonesia. Ya, demikian pemirsa, kami sampaikan yaitu liputan langsung eksklusif tentang pertanian, yaitu tentang bagaimana caranya menciptakan hasil panen yang lebih baik untuk kedepannya. Demikian, tetap salam damai selalu dan salam petani unggul Indonesia. Wassalam. Pengecekan kepada lahan berikutnya, yaitu pengecekan di perkebunan Lombok yang sudah dilakukan langsung
oleh Bapak Fikri bersama petani, yang mana Lombok pada siang hari ini dicek pH-nya pada angka 4. Maka nampak di sebelah ini Bapak Fikri memberikan pengarahan-pengarahan secara langsung kepada para petani bahwasanya keluhan panen Lomboknya tahun kemarin kurang maksimal, sehingga terjadi pengecekan pH tanah ini pada angka 4. Mestinya pH tanah ini untuk tanaman Lombok di sekitar wilayah Madirejo ini adalah pH di atas 7. Nah, oleh karena itu begitu pentingnya keilmuan ini yang diterima oleh para petani Madirejo dan merupakan suatu kebanggaan mendapatkan ilmu dari Bapak Fikri pada siang hari ini. Demikian pemirsa, liputan siang hari ini pada tahap yang kedua. Tetap salam damai selalu dan salam petani unggul Indonesia. Wassalam. Di sini kita pada cek lahan yang ke lokasi yang ketiga, di mana di sini Bapak Fikri akan memberikan penjelasan dan melakukan suatu pengetesan tentang kesuburan tanah di wilayah lahan ketiga ini, dan juga kita akan mengetahui juga bagaimana pendapatnya dari pemilik tanah atau petani di sini dengan lahan yang habis disurvei oleh Bapak Fikri ini, yang mana lahan ini terkena lahan yang tidak subur, tetapi Bapak Fikri akan memberikan suatu penjelasan yang lebih fantastik dan sangat menggairahkan supaya hasil panennya lebih baik. Bagaimana menurut Pak Fikri hasil pengetesan barusan? Ya, ini jadi Mas ya, ini tanah ini masih kurang subur ini. Ya, jadi dari hasil pH-nya ini masih kurang ya, kurang normal pH-nya. Apalagi tanah ini masih kelembapannya kurang juga. 30% ya tadi ya, dilihat ya. Seharusnya kan harus naik lah 60-70 biar maksimal kan. Dan unsur haranya juga sangat kurang sekali ini NPK, harus selalu dirabuk ini nanti. Terutama ini urea. Ureanya harus ditambahin. Apalagi nanti ini mau ditanamin apa? Nanti ini? Tanamin sawi, Pak. Sawi ya, yaitu ureanya harus bertambah sama kaliumnya harus bertambah gitu, nggih. Ya. Terus terapi apa yang harus dilakukan oleh Bapak petani Pak Fikri, situasi tanah yang hasil survei pada siang hari ini, Pak Fikri? Ya kalau bisa tanah ini diolah kembali Pak ya, diolah kembali, mungkin memanfaatkan kotoran sapi, tapi harus kering dulu, amoniaknya harus dihilangkan dulu ya. Setelah itu baru dirabu itu, setelah itu agak lama kembali diberi urea Pak ya, biar tambah bagus gitu. Oke, terima kasih Pak Fikri. Nah, sekarang kita dengarkan bagaimana tanggapan Bapak petani tersebut mengenai penambahan ilmu ini yang sangat penting bagi para petani yang selama ini mengalami keluh kesah tentang hasil panen dari segala macam jenis tanaman yang hasilnya kurang maksimal. Nah, selamat siang Mas, silakan tanggapannya bagaimana mengenai kedatangan Bapak Fikri ini tentang ilmu pertanian yang mudah-mudahan diharapkan menjadi lebih baik untuk panen ke depan. Silakan. Alhamdulillah tentang ilmu yang diserahkan oleh Bapak Fikri. Ya, saya keluh kesah di tanah ini itu terlalu sulit untuk ditanami. Ya seperti tanaman itu gak mau berkembang. Seperti akar-akar juga itu gak mau mengakar dengan baik gitu. Terus tanaman banyak dikasih mas sedikit, lalu terus kuning lagi kalau kurang pupuknya. Terus karena tandu kurang kurang keseimbangan pH-nya kurang, pH-nya ya, pH-nya kurang sama dia itu tandus. Gitu. Oh ya. Alhamdulillah kalau tadi katanya suruh apa? Diberikan dolomit. Ya. Biar pH-nya normal. Ya. Itu aja. Ya. Makasih. Tanggapan dari petani di Desa Madirejo yang mana bisa menerima tentang ilmu kesuburan tanah yang telah disampaikan oleh Bapak Fikri, dan mereka merasa puas dan bisa menerima ilmu itu. Semoga hasil panen kedepannya menjadi lebih baik, karena selama ini di Madirejo belum mendapatkan pengetahuan-pengetahuan semacam itu yang telah disampaikan oleh Bapak Fikri. Terima kasih, tetap salam damai selalu dan salam petani unggul Indonesia.
bagaimana ini kesimpulan dari Bapak Fikri, yaitu ahli kesuburan tanah, alumni Universitas Brawijaya Malang, yang mana telah mensurvei tingkat kesuburan tanahnya, pH-nya itu terhadap 2 petani pada sore hari ini, pada tahapan ketika survei ini, untuk supaya hasil panen kedepannya menjadi lebih baik. Selamat sore Pak Fikri, bagaimana hasil survei tanah tersebut? Bagaimana langkah-langkah selanjutnya yang ditempuh? Jadi ini tadi ada keluh kesah dari Bapak sahabat petani ya. Dari sisi barat tumbuhan tidak sama dengan hasil sisi di timur kan ya. Dari hasil ini tadi kita cek tanahnya, ternyata unsur kesuburan di utara di sebelah barat itu kurang dengan nilai 4 Pak ya. Terus pH-nya kurang dari 6. Dibandingkan dengan di sisi timur kesuburannya dinilai 6,5 di rata-rata Pak ya. Terus pH-nya 7. Jadi tingkat kesuburannya itu lebih subur di sisi timur. Nah, nantinya Pak ya, setelah nanti panen Pak ya, itu nanti diberikan dolomit untuk menjadi basa. Yang di sisi barat Pak ya, diolah dulu tanahnya. Nanti kita cek kembali. Setelah itu NPK-nya juga dites Pak, unsur haranya. Nanti mau nanam jagung Pak ya, jadi kita harus perlu apa gitu. Insya Allah nanti tumbuh jagung menjadi lebih baik. Itu Pak ya, ini resepnya Pak ya. Mengetahui pH-nya pada angka 4 di tanah sekitar ini Pak Fikri, langkah apa selanjutnya yang harus ditempuh supaya hasil kedepannya itu lebih baik buat petani di sekitar sini Pak Fikri? Jadi kedepannya saya inginkan untuk sahabat petani itu sebelum menanam tanaman, kita harus tahu kondisi medianya dulu. Jadi media itu harus kita olah menjadi subur dulu, baru kita tanam, gitu Pak. Setelah tanah dites dan memberikan ilmu Bapak Fikri, marilah kita dengarkan tanggapan dari petani secara langsung mendapat wejangan ilmu dari Pak Fikri. Selamat sore Pak, bagaimana tanggapan Bapak dengan kedatangan Bapak Fikri, ahli kesuburan tanah yang sebelumnya belum pernah didapatkan di desa ini? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Setelah mendapatkan ilmu, nanti setelah panen nanti nanam kembali akan saya terapkan arahan dari Pak Fikri, begitu. Dengarkan langsung tentang prakteknya Bapak Fikri di lapangan tentang kesuburan tanah, pengetesan kesuburan tanah, dan juga testimonial yang secara langsung disampaikan oleh para petani, yang mana petani merasa puas atas kedatangan Bapak Fikri dan menyambut dengan gembira, dan mudah-mudahan mereka juga berharap nilai kesuburan tanah dan nilai panen berikutnya akan menjadi lebih baik. Demikian pemirsa, tetap bersama Warta Merdeka. Salam damai selalu dan salam petani unggul Indonesia. Wassalam.